Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Kali ini, Kak Mahdi akan bahas soal-soal UTBK tahun 2021. Kita bahas soal yang pertama. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Jadi ini gambarnya ya. Jadi ini adalah sumber bunyi A, kemudian ini sumber bunyi B, dan O ini adalah pengamat atau pendengar ya. Pengamat itu disebut pendengar. Oke. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama, yaitu F. Cepat rambat bunyi di udara adalah VU, pengamat O diam. Sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju 0,25 VU, dan sumber bunyi B bergerak ke kanan dengan laju BVU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah 2/15 F, B sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi saya gambarkan dulu di sini. Ini kan diam ya, pengamatnya diam. Oke. Kemudian A bergerak ke kiri katanya. Dengan kecepatan berapa di situ? 0,25 VU. Dan sumber bunyi B ya, sumber bunyi B bergerak ke kanan. Berarti ini ke kanan. VB dengan kecepatan BVU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah 2/15 F, B sama dengan berapa gitu. Jadi yang ditanya itu adalah ini. Oke? Nah, ini adalah bab ya, bab efek Doppler. Efek Doppler. Ya. Jadi efek Doppler itu kalau di sini sebagai pengamat, lalu di sini sebagai sumber bunyinya, ya, ini titik pengamat, ini sumber bunyi. Jadi di sini kalau sumber bunyinya itu bergerak ke kanan atau menjauhi pengamat, gitu ya. Berarti ini gerakannya menjauhi. Maka di sini kecepatannya positif. Ini kita sebut sebagai Vs. S itu sumber bunyi. Kalau mendekati pengamat, maka dia negatif. Vs. Begitu ya. Nah, untuk pengamat, kalau pengamat juga sama. Kalau ke kanan itu positif, artinya mendekati sumber bunyi, ini VP. Kalau ke kiri itu negatif, VP. Nah, untuk persamaan efek Dopplernya adalah frekuensi yang didengar pengamat, ya, itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs dikalikan frekuensi sumber bunyinya. Oke. Jadi di sini adalah yang V ini itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Gitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini di soal adalah sebagai VU, ya. VU di sini ya, VU ini adalah keterangan yang di soal adalah cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara. Oke ya. Nah, sekarang berarti kita tulis dulu yaitu frekuensi yang didengar pengamat
dari sumber bunyi A. Jadi dari sumber bunyi A. Berarti di sini kalau kita lihat sumber bunyi A kan menjauhi pengamat, ya, menjauhi kan? Berarti kalau menjauhi ini VS-nya plus. Kalau diam berarti VP-nya 0. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke, benar rumus. Jadi frekuensi pendengar ya dari A gitu ya. Saya tulis saja gini. Nah, ini artinya frekuensi yang didengar oleh pengamat dari sumber bunyi A. Itu sama dengan V-nya itu adalah VU. VP-nya 0 ya. Karena apa? Cepat rambat apa? Kecepatan bukan rambat ya. Kecepatan si pengamatnya. Diam kan 0 ya. Ini kan diam. Per VU. Nah, VS-nya karena sumber A itu menjauhi, berarti kita lihat nih, kan ini menjauhi. Plus ya VS-nya. Jadi sini plus. Ini adalah VA-nya. Oke. Jadi bisa saya tuliskan VPA di sini VU per VU ditambah, nah VA-nya adalah 0,25 VU. Paham ya? Jadi di sini, ini sebenarnya bisa kita coret semua nih. VU, berarti dapat 1, ini juga VU1, ini VU. Coret. Jadi 1 per 1 ditambah 0,25 jadi 0,25. Oke? Nah, di sini berarti FPA-nya 1,25 itu kan 5/4 ya. Tapi ada di bawah kan? Dibalik ya. Jadi 4/5. Sampai sini paham ya? Oke, karena yang di sini ya, caranya gini. 1 per 1,25 itu kan 5/4. Jadi 4/5. Sudah? Nah, sekarang kita lihat lagi frekuensi yang didengar pengamat dari sumber B sekarang. Tadi kan sumber A nih. Ini dari sumber A. Nah, sekarang akibat dari sumber B. Nah, sumber B juga menjauhi kan? Menjauhi. Jadi kita langsung saja ya. Langsung saja. Jadi seperti ini. Jadi frekuensi yang didengar pengamat akibat sumber bunyi B. Jadi di sini saya tuliskan VU per ya, karena VP-nya pengamatnya diam. Ini VU plus juga. Kenapa? Karena menjauhi pengamat. Plusnya adalah kecepatannya B. B, VU. Gitu ya. Ini juga bisa kita coret. Sama-sama bagi. Ini 1, ini 1, ini juga 1. Oke. Jadi, frekuensi yang didengar pengamat akibat sumber bunyi B sama dengan 1 per 1 plus B. Oke. Di soal, di situ dikatakan selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber, ya, itu adalah 2/15 F, gitu ya. Nah, di sini tadi memang tidak dituliskan F, karena sebenarnya bisa dicoret ya. Jadi, saya tambahkan aja ya. Sekarang saya tambahkan di sini adalah kalinya kan ini frekuensi sumber bunyinya. Di situ kan sama ya. Ini F, ya. Ini F, ini F, ini F, ini F. Walaupun nanti juga akan dicoret ya. Karena apa? Ini juga saya kalikan F ya. Karena selisihnya di situ katanya, selisihnya kan 2/15 F selisihnya. Nanti pun F ini akan kita coret. Tapi nggak apa-apa ya, kita tulis saja. Nah, jadi selisihnya saya tuliskan saja frekuensi pendengar akibat sumber bunyi A ya dikurangi frekuensi yang didengar pengamat akibat sumber bunyi B itu sama dengan 2/15 F. Frekuensi yang didengar pengamat karena sumber bunyi A itu adalah tadi yang di sini yaitu 4/5 F. Jadi di sini 4/5 F. Dikurangi frekuensi yang didengar pengamat akibat sumber bunyi B, yaitu 1/1 plus B. Sama dengan, ini ada F-nya ya, 2/15 F.
Ini F-nya semua bisa dicoret, yaitu dibagi dengan F. Gitu kan ya? Nah, tinggal kita mau menghitungnya. Kita pindahkan saja 2/15-nya ke kiri ya. Jadi 4/5 dikurang 2/15 sama dengan 1/1 plus B. Ini samakan penyebutnya ke angka 15 ya. Berarti ini kalikan 3. Berarti 4-nya kalikan 3 adalah 12 dikurang 2 sama dengan 1/1 plus B. Nah, 12 kurang 2 kan 10 ya. 10 sama 15 bisa saya bagi 5. Sama-sama bagi 5. Jadi ini 2. Ini berapa? 3. Oke, tinggal kita kali silang. Coba kita lihat di sini. 1 tambah B dikalikan 2, itu berarti kan 2 ditambah 2B sama dengan 3 kali 1, 3. Berarti 2B-nya 1 ya, 3 dikurang 2, 1. Maka B-nya yang ditanya kan? B-nya yang ditanya tuh. Berarti B-nya adalah 1/2, yaitu 0,5. Oke, Sobat Edson. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!